Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami mewakili pengurus TPQ Aroyan, terutama kepala TPQ yang menika Pak D Pribandi yang saat ini masih membantu merawat cucunya sakit. Sekaligus kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kangge bapak-bapak semua, ibu-ibu ingkang masih musim tandur nih Pak. Musim tandur tapi tetap nandur ilmu gitu Mas. Insyaallah. Nggih menika kita bersyukur kepada Allah panjenengan saged rawuh menika nggih. Pak Ketua Komite nggih hadir, Masya Allah, ten pojok wingking mereka. Alhamdulillah, matur suwun Mas Heri. Nggih menika juga tamu undangan dari luar dusun Gunung Cilik juga rawuh, matur suwun Bapak Ibu. Nggih menika Pak Katwadi Sampang menika nggih rawuh, alhamdulillah wetih nggih rawuh. Alhamdulillah. Yang pertama menika nyuwun sewu, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena acara napa menika parenting menika atau pembagian rapot ini tertunda Bapak Ibu. Nggih. Menika tertunda disebabkan karena banyaknya agenda acara yang ada di pondok. Disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan massal yang ada di pondok yang terus-menerus dari bulan Oktober, November, Desember sampai Januari menika. Jadi acara massal menika tidak bisa dipungkiri karena memang itu bagian dari hubungan kemasyarakatan maupun hubungan keumatan sekaligus hubungan kepemerintahan yang ada di pondok pesantren. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah meskipun anak-anak TPQ ini kemarin mengalami beberapa kendala ketika kakak-kakak yang mengajar mereka liburan. Liburan karena disebabkan ada liburan semester kurang lebih ada 10 hari menika, maka terjadi pergantian guru sementara. Menika ketika panjenengan melihat kok kurang maksimal, anak-anak masuk tapi kok ada gurunya kadang tidak, kadang gurunya kok berubah. Itu sebenarnya bukan berarti dari pihak pengurus tidak ada inisiatif, tapi sudah kami lakukan pergantian secara sementara. Tetapi Bapak Ibu namanya anak-anak, mereka sudah terlanjur mereka mengidolakan istilahnya, mengidolakan kakak fulan. Lah kok malah kakaknya liburan. Mereka butuh liburan ternyata Pak. Butuh ketemu kalian orang tua. Akhirnya agak sedikit kecewa anak-anaknya. Akhirnya ada juga yang tidak mau masuk menikah. Mohon maaf sebesar-besarnya karena memang itu harus ada di pondok meskipun warga atau orang Pacitan, tapi harus ada liburan menikah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, sekedik mawon kula matur sekaligus ini untuk ngalah berkah di bulan Rajab menika. Sampun masuk bulan Rajab, alhamdulillah. Berarti di bulan ini ada satu peringatan besar menika Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Menika perjalanan Isra Mi'raj yang biasanya ketika diperingati untuk mengingatkan kembali akan pentingnya perintah sholat.
nggih, pas dengan pelaksanaan nggih menika di bulan Rajab. Akan tapi bagaimana kita mengingatkan itu terkait peristiwa yang besar itu kepada anak-anak kita? Ada satu nasihat yang bagus sekali Bapak Ibu. Menika dilantunkan, bukan dilantunkan ya, dinasihatkan oleh imam besar menika Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang kemudian dinukil oleh Baswedan di dalam kitabnya Riyadhatus Sibyan. Riyadhah menika taman, Sibyan menika anak kecil. Jadi anak kecil menika memang harus cenderung dengan taman. Karena mereka masih suka bermain, suka warna-warna, suka sesuatu yang bergerak, yang unik. Mereka anak kecil. Bahkan nggak cuma anak kecil, orang tuanya pun film kartun nggih seneng kok ternyata. Nggak cuma anak kecil ternyata. Film kartun itu sampai tingkat dewasa nggih wonten. Artinya apa? Ternyata itu merupakan bentuk daripada ilustrasi geraknya hati pada seorang anak. Imam Ghazali mereka mengendikan Bapak Ibu, li'anna ta'dibas sabi fi sigharih ziyadatun li hadhihi fi kibarih yanalu fi dzakal hududal wafirah wa rahatad dunya wa khairul akhirah. Menika nasihat Imam Ghazali menika Bapak Ibu. Jadi pendidikan yang pertama ketika anak itu supaya menjadi anak soleh yang menjadi permata hati kita, yang paling pertama kali dilihat oleh orang tua itu adabnya. Adab adalah pertama kali dilihat oleh orang tuanya. Meskipun tidak luput dari adab yang menika ada pendidikan ibadah berupa bentuk ibadah-ibadah harian seperti sholat, seperti zikir, membaca Al-Quran, seperti doa-doa tadi Bapak Ibu. Itu doa nih, ada pelatihnya, ada teks yang dihafal. Itu juga kita menginginkan anak-anak tidak hanya menghafal, tapi bagaimana mereka juga mengamalkan setiap hari yang ada di rumah, yang ada di sekitar orang tuanya, supaya mendengarkan doa yang dilantunkan itu. Maka adab adalah yang pertama kali akan dinikmati orang tua. Pertama kali, meskipun sholatnya masih terkadang bolong-bolong, meskipun sholatnya masih terkadang kurang pas. Biasa Bapak Ibu, ya anak kita itu sholat ikut bareng, tapi habis takbiratul ihram hilang Pak. Habis takbiratul ihram hilang, nanti pas mau salam tiba-tiba duduk lagi di samping. Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba ikut Assalamualaikum warahmatullahi. Itu biasa Pak. Atau sebaliknya, ikut takbiratul ihram ma'al imam, ya kita takbir ikut takbir juga. Ya, habis itu sujud sampai salam, ya sujud terus. Nanti pas sudah tahiyat akhir dia ikut duduk. Assalamualaikum ikut salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia menikah anak Pak. Tapi menikah anak sehingga nyenengking seperti itu, tidak apa-apa. Meskipun cara ibadahnya masih seperti itu, tapi adabnya itu loh Pak. Nurut lan melu bapaknya, nurut lan melu ibunya. Apa yang disampaikan, yang dipetuahkan, yang menikah kalian bapak dan ibunya selalu menjadi prioritas utama. Maka Imam Ghazali memang benar Pak, serius menikah betul-betul wejangan ingkang sangat-sangat bermanfaat. Li'anna ta'dib as-sabi fi sigharihi, karena sesungguhnya ta'dib, mendidik, mengadabkan, mengakhlakkan anak kecil itu memang dimulai dari sejak usia yang sangat kecil-kecil. Jadi tidak masalah Pak. Maka kita sudah bikin testimoni atau bikin riset ya. Riset sederhana tapi untuk internal kita sendiri. Pokoknya kuncinya Bapak Ibu, kalau kita tidak sabar dengan jerat-jeritnya anak kecil, berarti kita tidak sabar menjadi seorang guru. Itu kunci. Kalau tidak sabar mendengarkan menika mluwen pelayan menika lah, makanya sampai jebol ngoten niku Pak. Menika nggih karya anak kita Pak niku. Tapi mboten berarti ijolono lho Pak, mboten Pak, mboten sah. Mboten sah diijoli Pak. Engko ganti dhewe wis pokoke ngoten Pak. Pelayan nabrak setunggal jebol, nabrak meneh kalih jebol. Tapi
Lek mboten sabar, mboten sah jadi guru, Pak. Tidak sah. Maksudnya mboten sah dulu, tidak usah daftar guru, mboten. Artinya keabsahan seorang gurunya belum pas. Yang kedua, mereka ketika menemukan anak yang diajarkan sekali, dikandani sekali, tidak bisa langsung nurut, ya. Tidak boleh bawa motor, motornya tidak boleh ditarik kenceng-kenceng, ya. Ya namanya tidak boleh ditarik, ini malah lawan kata nih, Mas. Jadi lek ojo ditarik, ya ditarik. Ya, lek tariken ngono malah dindek kita ya. Jadi kadang sebaliknya ngoten lho Pak. Kayak kita ketemu anak kecil itu kadang kalau diperintah malah justru ya yang kembali kepada kita itu sebaliknya. Atau yang kembali kepada kita itu adalah hal-hal yang tidak semestinya dikerjakan. Ya ini kan anak kecil, tapi Imam Ghazali mengatakan min sigharihi, ya bagaimanapun kamu harus mendidik mereka itu dari sejak kecil. Jadi kalau misalkan gede nih nakal, ya berarti salahno cilike, yen piye le cilik. Ya yang cilik piye. Tapi lek cilike nakal, gede nih ngalim ya kuwi memang wis embuh kuwi, Pak. Ora ngerti lah ngono kuwi, Pak. Iya. Jadi ciliknya nakal, gede nih ngalim. Lha kuwi salah satu bentuk ya mungkin hidayah, Pak, doa orang tua yang makbul ngoten. Ziyadatun li hadhihi fi kibarih. Kenapa? Kalau misalkan anak kecil menika sudah diarahkan, dididik terus, ya, didik menika nggih. Ibaratnya ngoten, pendidikan itu tidak mungkin bisa diresap oleh anak-anak kita sebelum diucapkan 1000 kali tiada henti. Misalkan le menengo, ya menengo itu diamo itu sampai 1000 kali, Kak. Diam 1000 kali. Misalkan Mendel duduk ya duduk sampai 1000 kali. Bapak Ibu, kemarin kita habis ziarah ke Jawa Timur, Pak. Ke Jawa Timur menika ziarah ke pondok-pondok pesantren. Salah satunya di pondok pesantrennya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat menika naminipun Kiai Anwar Iskandar. Nami pondokipun Al Amin. Usianya sudah 32 tahun. Usia pondokipun. Santrinya sudah 1500 lebih. Apa yang kita ambil dari situ? Yang kita ambil dari situ menika adalah pendidikan akhlak dan adab yang ada di pondok tersebut. Ingkang meresap menika nggih tadi. Ketika dawuhipun Mbah Yai atau dawuhipun napa Gus, naminipun Gus Faris ingkang ada di situ. Jadi simpel, Pak. Mbah Yai padahal usianya, Pak, itu sudah lebih dari 50 tahun. Mungkin sekarang sudah lebih dari 60 tahun. Sudah sepuh banget. Tapi Masya Allah ngendikani Gus Faris bahwa Abah, manggilipun Abah. Abah tidak pernah bosan, tidak pernah putus asa ngajari bocah cilik-cilik. Lah mbok cah sakmene, Pak. Yo tetap diajari ngaji. Masya Allah. Meskipun umurnya pinten? Di atas 60 tahun, mungkin ya sudah mendekati 70-an tahun, sudah sepuh beliau. Tapi tidak pernah mau bosan meninggalkan anak-anak kecil. Tetap diajari kitab-kitab, tetap diajari wirid, diajari zikir, diajari ibadah, diajari sholat. Saya itu menikah. Kenapa? Karena dengan adanya anak kecil, mereka saged melembutkan hati. Mereka wajanganipun. Artinya kita kan jadi mengukur diri, Pak. Ya Allah, kenapa sih saya harus ego? Wong saya itu usianya juga baru 30-an tahun. Masa kemudian mengkur disuruh, Ustadz besok ngisi parenting ya. Mohon maaf, saya sibuk, masa begitu? Gitu. Mohon maaf, tadi sore saya habis ngisi kajian. Masa gitu jawabannya, Pak? Mboten, saestu. Selama itu masih diperintahkan, siap, sami'na wa ata'na. Kenapa? Lawang sing sepuh saja itu tidak pernah bosan ngajari anak-anak kecil menikah, Pak. Jadi keulamaan seseorang menikah tidak hanya dilihat dari segi ilmu, saestu. Tidak hanya ilmunya, Pak. Kalau ilmu menikah sakit belajar di mana saja, di pondok mana saja, dengan kiai siapa saja, dengan ustadz mana saja, dengan guru siapa saja, dengan dosen siapa saja, menikah ilmu. Tapi nek belajar adab ternyata tidak bisa belajar dengan asal siapa saja, asal di mana saja. Menikah dapat petikan hikmah dari mana, Pak? Dapat petikan hikmah
dari kisahnya Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i menika adalah salah satu muridnya Imam Malik yang paling terkenal, yang paling dikenal, yang paling pinter, yang paling aktif, paling cerdas, yang pada akhirnya beliau juga menjadi imam yang setara dengan Imam Malik. Padahal menika Imam Syafi'i itu muridnya. Tapi Bapak Ibu, ini saya ini sejarah. Ketika Imam Syafi'i itu diajari oleh Imam Malik, namanya imam Pak ya. Jadi imam itu ya enggak seperti kita. Nek kita ini imam sholat aja lah Pak. Imam sholat pun gantian. Kadang ya wis ora khusyuk, ya wis lek orang ngono ya imam keluarga mawon lah. Lek imam keluarga ya si orang apik ya lek ngono mbuh Pak imam apa iki jenenge. Jadi artinya ngoten. Intinya imam besar. Nah, ketika Imam Malik itu menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika napa, Pak? Tidak ada satupun dari jamaahnya, tidak ada satupun dari orang yang lewat, tidak ada satupun dari orang yang berkendara, tidak ada satupun dari orang yang berjalan, tidak ada satupun dari orang yang berbicara, kecuali langsung diam ketika mendengarkan apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngendikan, wes meneng cepat. Masya Allah, menika hebatnya imam. Nah, saya ngomong aku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi. Saat ngomong apa kamu itu? Ya, tapi karena yang ngomong imam hadis, imam muhaddits, imam besar, maka langsung diam semua, termasuk Imam Syafi'i diam. Akhirnya ketika beliau menyampaikan 1, 2, 3, 4 hadis, 10, 15, 20 hadis disampaikan oleh beliau dalam majelisnya. Mungkin jenengan mungkin nggak percaya. Imam Syafi'i menika Bapak Ibu mboten damel krepean. Niki saestu niki putra-putri jenengan, nggih to? Mboten wonten sing damel krepean. Kabeh dihafal. Apa limune ustadze pokoke dihafal kabeh. Gitu, pinter jane ya. Ya, jadi nggak ada kerpeannya. Pakai no Pak, dijilat di mulutnya, kemudian ditulis di tangannya. Ditulis Pak, dijilat, ditulis. Jadi seakan-akan ini jari telunjuknya ini jadi penanya dan tangannya itu jadi kerpeannya dan semua ditulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul. Ini padahal pertama kali Imam Syafi'i mendengarkan hadis menika. Sampai akhir majelis Imam Malik takjub. Ya Imam, ya Syafi'i, karena muridnya. Kamu ngapain gitu? Semua pada nulis tuh, lihat. Semua pada nulis. Kamu ini ngapain? Mana penanya, mana pensilnya? Ini pena saya. Ya, ini pensil saya dan ini buku saya, ya Imam. Beneran kamu? Coba sekarang. Apa sih yang saya sampaikan? Hadis pertama disebutkan Pak, hadis pertama disebutkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sampai akhir. Kok bisa kamu kayak gitu? Apa resepnya Syafi'i? Apa resepnya kamu kok bisa cerdas, pinter, hafalannya bagus? Ya Imam Malik, al-ilmu nurun, nurullah la yu'ti lil 'asi. Ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya tidak akan diturunkan kepada orang yang berbuat maksiat. Menika Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menika akhirnya jadi imam besar dengan sebab punya adab, punya takhaluk kepada Imam Malik. Imam Malik punya murid, ya, tapi muridnya ini memang sengaja banyak para ulama yang memajhulkan. Beliau belajar dengan Imam Malik 18 tahun ditambah 2 tahun Pak, jadi 20 tahun belajar dengan Imam Malik. Yang 18 tahun menika Pak hanya belajar akhlak, adab, suluk. Yang 2 tahun baru belajar ilmu-ilmu alat, belajar ilmu-ilmu tazkiyah, ghoyah. Baru ngoten menika belajar bahasa Arab, nahwu, shoroh, belajar seterusnya ilmu fikih dan seterusnya, itu hanya 2 tahun. Yang 18 tahun menika bagaimana cara hidupnya Imam Malik di muka bumi ini, itu yang disinauni Pak.
bagaimana cara Imam Malik bermajelis, Imam Malik tidur, Imam Malik makan, Imam Malik bersih badan, Imam Malik berkeluarga, Imam Malik bertemu dengan jamaah, Imam Malik menyelesaikan masalah menika sing disinaoni menika akhlak lan adab 18 tahun. Ketika ditanya, ya fulan, kenapa kamu itu belajar kok kayak gitu? Mestinya wong sinau ki ya nulis, ya nyatet, ya ngapal. Lah awakmu ki sinau enggak pernah nulis, nyatet, ngapal. Jawabannya apa? Kamu tidak tahu apa yang saya pelajari. Saya belajar akhlak dan adab kepada Imam Malik yang tidak pernah saya jumpai di muka bumi ini yang sebaik dengan Imam Malik. Kalau ilmunya Imam Malik terkait dengan pelajarannya, saya bisa dapatkan di mana saja. Terkait dengan teoristiknya, saya dapatkan di mana saja, di tempat mana saja, di majelis mana saja. Tapi kebesaran akhlak dan adabnya Imam Malik saya tidak dapatkan di mana saja. Saya hanya bisa melihat beliau, bagaimana cara beliau bertindak tanduk, beranggah ungguh. Jadi apa yang terjadi, Pak? Makanya 2 tahun pun bisa jadi alim dengan sebab akhlak yang baik, adab yang baik. Anak-anak kula panjenengan, Pak, saestu selama itu terbentuk dan dibentuk dan ditempa, dididik, diarahkan, dilindungi, diayomi, didoakan, maka saelek-elek, Pak, seburuk-buruknya mereka tetap akan menjadi pelita bagi orang tua. Menika janjinipun sinten, Mbak? Menika janjinipun Rasul kok. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Menika ngendikane Kanjeng Nabi, jelas. Dan di dalam perkataan para ulama menika jelas mengarahnya kemana. Jadi ketika di TPG ini, ketika jenengan mantuk kundur kok masih melihat catatan, mohon maaf, ketika catatannya itu hanya sekedar bagian akademik, jenengan kesampingkan dulu. Artinya apa? Proses, Pak. Suatu saat bisa-bisa baca Al-Quran, qiraatul Quran, korek, ngaji, adzan, iqomah, jadi imam sholat, bisa baca Al-Quran dengan baik, saged, Pak. Insya Allah selama sinau saged. Tapi kalau catatannya wonten akhlak lan adab, tidak sopan sama orang tua, tidak mau salam ketika masuk rumah, tidak pernah, intinya tidak pernah menghormati tamu dan seterusnya, itu jadi catatan merah oleh kakak-kakak. Nah, menika yang jenengan diskusikan panjang lebar, saestu. Menika adalah pendidikan yang tidak pernah terurai, Pak. Dan kalau sudah besar, anak-anak kita itu sudah menjelang besar, seperti santri-santri kita ini, ketika sudah punya kebiasaan nggak sopan sama gurunya, lah mbok sampai dewasa, ya nggak bisa sopan meskipun ilmunya sundul langit. Lah mbok mereka itu sampai S2, S3 suruh hormat sama gurunya, ya nggak bakal bisa. Kenapa? Karena hatinya sudah keras. Ora penting hormati guru itu, tidak penting menghargai guru itu. Yang penting sinau, mengisi otak, asumsi otak. Padahal tidak begitu cara para imam belajar. Susah, Pak. Ketika sudah besar, anak itu sudah menjelang dewasa, maka dibentuk akhlaknya menika saestu sulit sekali. Jadi ini adalah peluang emas. Ya, kecuali yang memang Allah ridhoi. Ya, jadi meskipun wis gede pun ya tetap bisa dididik kalau Allah sudah membukakan hatinya. Tapi secara teori Imam Al-Ghazali mengatakan at-ta'diba as-sabi fi sighari ziyadatun li hadhihi fi kibari. Kenapa? Karena nanti kalau dia sudah besar akan memiliki kesempatan untuk memiliki akhlak yang baik. Yanalu fi dzaka al-hudud al-wafiri wa rahatad dunya wa khairul akhirah. Ini ngendikane Imam Ghazali. Yanalu fi dzakal hududul wafirih. Artinya apa? Kalau sudah memiliki akhlak, itu pasti memiliki kedudukan. Saya coba. Uang sing duwe akhlak pasti dimuliakan, pasti menika. Orang yang memiliki anggah ungguh tata krama pasti memiliki kedudukan. Menika ngendikane Imam Ghazali. Dzakal hudud al wafir wa rahatad dunya. Di dunianya tidak pernah bermasalah dengan tetangga, aman,
dengan teman aman, dengan saudara aman, bahkan dengan musuh pun aman. Kenapa? Karena tidak terbiasa melakukan hal-hal ingkang tercela atau melukai tata kramanya. Menika ngendikane beliau. Warahatud dunya, jadi dunianya tidak pernah ada masalah. Wa khairul akhirah, dan akhiratnya mendapatkan kebaikan dan doa. Ya menika Bapak Ibu, maka yang kembali kita tekankan menika pendidikan adab dan akhlak monggo dievaluasi bareng-bareng nggih. Menika jenengan saling berdiskusi dengan kakak-kakak nopo sing kurang ngoten Pak. Misalkan di rumah anakku anu saja, Kak, kurang lek mandi ke belum tepat waktu. Jadi kan sampaikan. Lah jenengan mandinya jam berapa tepat waktu nih? Jam 8 malam. Jam 8 malam itu tepat waktu, Masya Allah. Lah misalkan lek makan itu nggak bisa tertib Kak. Harusnya jam 1 siang itu makan. Ya, mestinya jam 7 malam itu habis pulang TPQ makan. Ini kok nggak mau makan. Jenengan sampaikan Pak. Mungkin di servis. Lah lebih baik meleh lek jenengan undang kakaknya untuk diajari cara makan di rumah. Niku lebih lebih manjur niku Pak. Jadi kakaknya diundang ke rumah, cara makan begini loh nak gitu loh. Iya lek minimal soto lumayan Pak. Lek soto mungkin 2 kali pelatihan. Iya lek sate mungkin 3 kali pelatihan. Lebih dari mboten Pak. Artinya pun apa? Monggo jenengan diskusikan apapun itu. Nggih, insyaallah kita sedang punya rencana, kita punya teman, bukan teman lagi nggih, pengurus pondok naminipun Mas Endar. Menika gadah naminipun teknis nggih, menika tata krama angga unggun rima tamu kalian apa itu Pak namanya? Pelayanan publik. Pelayanan publik. Menika badhe dikursusipun Pak. Niki tasik proses. Jadi badhe dibikinkan bukunya. Setelah itu mungkin badhe dikursuskan bagaimana cara naruh sendok. Niku Pak, naruh sendok ini kemurep no kemlumah. Terus lek maring ke gelas menika sing wonten niku Pak napa? Pegangane niku dikekne ning hadapan sing badhe minum napa ditengkurepne gelasnya pisan ya. Nama dibalik ini mereka wonten tata caranya ternyata. Nah itu akan dilatih termasuk untuk santri-santri kita, untuk mahasantri, untuk anak TPQ semuanya akan dilatih. Nggih, menika kersane jenengan lek misale kon nyuguh tamu ke nganggo anake wis pede lho. Ditakoni ning ndi to nang lemu sinau ning ngajine ning ndi? Wonten Aroyan. Ternyata napa niku nyuguh niki Pak napa gelas. Iki kan wong tutup ya. Tutupnya dibalik ngeten Pak. Masya Allah. Ini saya ngajari sinten Pak. Kak adikun ya Allah. Ini kan aku istimewa kemurep Pak niki Pak tenan. Nggih, artine mboten angsal niki Pak. Lah niki kan tandane wis pernah diminum to niki. Lah cobi lek misale putrane jenengan kayak nyuguh tamu ngeten niki. Masya Allah ini nantang tamu tenan wis tak mulih wae. Artinya niki nggih perlu dididik Bapak Ibu, ngeten niki perlu dididik. Nggih. Lah coba niki minuman kualih niki air putih niki air napa teh niki nggih. Pilihannya bingung kan. Endi sing diombe akhirnya enggak diminum semuanya gitu. Jadi artinya napa niki penting untuk diajari termasuk lek dulu. Itu lek kalau kita ini loh Pak, ngasih undangan. Ngasih undangan itu kan syaratnya harus ketemu orangnya toh Pak. Itu juga saat ini sudah kurang itu. Harus kula nuwun masuk rumah ketemu orangnya gitu Pak. Lek sampai kleru ngomong piye Pak, lek ngomong kleru Pak. Pokoknya kon mulih gitu. Dan jenengan mesti tasik kemutan lah niku. Lah niku sekarang mlebone undangan ya selama pintu rumah kene gang ya sut. Ya, sut wes. Pokoke telusur sampai pawon kowe. Saking seweru lorokne nah. Niku badhe kita latih di sini Pak. Insyaallah kita latih. Ya lenggae kurikulum ya kesuwen barang ya Mas Endar nggih. Artinya apa? Tidak boleh ngasih undangan kecuali harus ketemu orangnya. Kalaupun dititipkan sama anaknya, titipkan kalih putra-putri panjenengan, itu harus sampai kepada orang tua. Ya bisa jadi ketika ada orang tua atau wali yang malam hari nggak bisa datang itu kan dengan sebab karena mungkin undangannya belum
belum sampai. Nggih. Makaten Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, sekedik menika mudah-mudahan bermanfaat. Monggo nanti didiskusikan. Kita akhiri dengan doa langsung ya. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan majelis kita berkah, putra putri panjenengan nggih berkah.